Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, berjumpa kita dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Melki Patoni, Ketua Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Tanjung Batu Undur. Mengawali segala aktivitas kita di hari ini, mari kita landasi dengan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat 76 hingga ayat yang ke-80. Sebelum kita mendengarkannya, mari mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menyertai dalam tidur malam kami, sehingga kami dibangunkan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita untuk mengawali segala aktivitas kami di hari ini. Kami mau melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu tuntun, bimbing, dan kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat 76 hingga ayat yang ke-80 yang menyatakan, "Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, tentunya perasaan sukacita yang kita rasakan dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Ada berbagai hal yang kita persiapkan dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Ada yang menghias rumahnya dengan hiasan Natal. Ada yang setiap harinya mendengarkan lagu-lagu Natal. Dan ada juga yang sudah menata kue mereka dalam toples dan disusun rapi di atas meja. Bahkan juga mempersiapkan berbagai jenis masakan untuk dihidangkan di atas meja. Ini menjadi agenda tahunan dari setiap keluarga untuk merayakan dan menyambut kelahiran Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan kedamaian. Dalam bagian bacaan kita saat ini, Imam Zakaria menubuatkan bahwa anaknya yang baru saja lahir, yaitu Yohanes, yang kemudian kita kenal dengan sebutan Yohanes Pembaptis, akan menyatakan bahwa keselamatan Allah itu akan terjadi atas manusia dan juga dunia. Yohanes Pembaptis disebut akan menjadi nabi yang maha tinggi, dan Yohanes Pembaptis ini yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis ini akan mewartakan tentang kehadiran Yesus Kristus dengan membawa keselamatan bagi dunia. Nubuatan Imam Zakaria tentang Yohanes Pembaptis bahwa ia akan memberitakan berita pertobatan, yang dimana umat manusia akan mengetahui dan mengerti bahwa keselamatan yang mereka terima itu berasal dari pengampunan atas dosa-dosa mereka, dan itu semua terjadi karena belas kasihan dan lawatan dari Tuhan. Sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, ini juga mau menyatakan bahwa keselamatan itu dapat terjadi karena belas kasihan dari Tuhan. Dan ini juga mau menyatakan bagi kita melalui hati dan pikiran kita dalam menyambut kelahiran atau kedatangan Yesus Kristus. Hal itu yang harus kita utamakan, sehingga hidup kita
dan pikiran kita diperbaharui oleh lawatan pengampunan dosa. Lawatan pengampunan dosa itu sama seperti surya pagi yang menyinari, sehingga mereka yang tinggal dalam kegelapan tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Itu berarti bahwa dulunya yang hidup dalam dosa kini tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena terang kasih Kristus menuntun dan mengarahkan kita pada jalan damai sejahtera. Sang surya pagi Yesus Kristus senantiasa mengarahkan kita pada jalan yang mendatangkan kedamaian dalam kehidupan kita. Sehingga tidak heran saat ini kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat itu dengan penuh rasa sukacita dan penuh kedamaian. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa menyambut kelahiran Sang Juru Selamat itu bukan hanya dengan pernak-pernik atau hiasan atau dekorasi Natal yang ada di rumah, ataupun juga berbagai jenis hidangan makanan yang kita sajikan, melainkan hati dan pikiran kita yang diperbaharui. Itulah yang paling utama, sehingga kita dapat menerima lawatan dari Tuhan melalui pengampunan dosa. Dan lawatan Tuhan itu dengan terang kasih Kristus menuntun kita pada jalan damai sejahtera. Mari kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat ini dengan hati dan pikiran yang siap diperbaharui dalam lawatan kasih Tuhan, sehingga kita senantiasa berada dalam jalan damai sejahtera. Selamat menyambut kelahiran Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengingatkan dan menginspirasi dalam kehidupan kami, bahwa dalam menyambut kelahiran yang paling utama dalam kehidupan kami ialah mempersiapkan hati dan pikiran untuk diperbaharui, sehingga kami boleh menerima lawatan kasih Tuhan dengan terang kasih-Mu yang menuntun kami pada jalan damai sejahtera. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk menyambut kelahiran-Mu ini dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh kedamaian hati dan pikiran kami yang terus diperbaharui. Kami akan melakukan segala aktivitas kami di hari ini, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati. Kalaupun kami nantinya akan melakukan ibadah malam Natal dan juga Natal bahkan hingga tahun baru, Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati seluruh rangkaian ibadah kami. Inilah harapan dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat menyambut kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati.